Shalom teman-teman dan Ibu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kitab Samuel dan Kitab Raja-Raja. Next. Adapun kami kelompoknya yaitu ada Elsa, Lauren, Priscilla, Yakob, Yoel, dan Yohana Priscilla. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Yoel. Ini kita akan membahas tentang konvenan Allah dengan Daud. Di sini perjanjian Daud merujuk kepada janji-janji Allah kepada Daud yang diberikan melalui Nabi Nathan dan ditemukan dalam 2 Samuel 7 dan dirangkum dalam 1 Tawarik 17. Dan di sini perjanjian Daud berfokus pada beberapa janji yang diberi kepada Daud. Apa janji itu? Yang pertama, Allah menegaskan kembali perjanjian tanah yang telah ia buat. Dan dalam 2 Samuel 7 ayat 10. Dan yang kedua yang bisa kita lihat yaitu janji mengenai keturunan yang akan memerintah di tanah Daud yang kokoh dan membangun bait suci. Kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sistem keimamatan di dalam Samuel. Yang pertama itu peran Samuel sebagai hakim terakhir, nabi dan imam. Kita bisa melihat dalam 3 jabatan ini, Samuel sendiri adalah salah satu contoh yang saat ini kita bicarakan, di mana dia bertindak sebagai nabi, hakim, dan imam. Raja yang dalam banyak hal menggantikan hakim, di mana ia diberikan tugas untuk memimpin bangsanya dalam peperangan dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada mereka. Kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita juga bisa melihat di mana Raja Daud juga melaksanakan fungsi keimaman ini ketika dia memindahkan tabut perjanjian di Yerusalem. Tetapi kita bisa melihat bahwa peranan raja itu sangat terbatas. Seperti yang kita bisa melihat yang ditunjukkan ketika Uzia itu ditegur oleh para imam karena tindakannya yang membakar ukupan, di mana Allah menimpakan penyakit kusta kepadanya sebagai hukuman karena ikut campur dalam jabatan imam. Selanjutnya, perkara keluarga Imam Eli di Shilo. Nah, kita bisa melihat bahwa Eli sebagai imam besar di Shilo adalah seorang yang saleh dan dia juga berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Sebagai imam, ia memperhatikan moralitas bangsa itu. Sebagai konsekuensinya, kita bisa melihat ketika ia menegur Hana, yang ketika itu ia mengira bahwa perempuan itu sedang mabuk. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 14. Kita juga bisa melihat di mana Eli juga menegur 2 putranya karena tindakan mereka yang tidak bermoral di dalam kemah suci. Imam di Shilo ini dihukum Allah karena kejahatannya, sehingga Allah menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada raja-raja, yaitu terpusat pada bait suci. Kita bisa melihat pada pelayanan para imam yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 8. Pada saat pentahbisan bait suci, mereka membawa tabut perjanjian dan perabotan keimamannya ke bait suci yang baru. Dan Salomo di sini menjadi pusat perhatian dalam raja-raja. Kata imam tidak muncul lagi sampai di 2 Raja-Raja 10 ayat 11 sampai 19. Ketika Yehu membunuh imam-imam Ahab, dan 2 Raja-Raja 11, ketika Yoyada, penasehat Yoas, menjadi pusat perhatian. Secara de facto, Yoyada ini menjadi raja selama raja muda Yoas masih belum cukup umur, di mana dia membimbing raja muda itu untuk mengikuti hukum Tuhan. Maka tidak diragukan lagi bahwa pengaruh kuat itu adalah untuk memperbaiki dan membarui bait suci. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya.
Oke, kita masuk ke dalam teologi tempat ibadah. Aspek utama dari teologi bangsa Israel itu berkisar keliling tempat-tempat ibadah bangsa Israel itu sendiri. Nah, di seluruh sejarah pra pembuangan Israel, kemah suci atau bait suci ada berdampingan dengan tempat-tempat lain di mana umat Allah beribadah. Oke, yang pertama tempat ibadah bangsa Israel adalah bukit-bukit pengorbanan. Bukit pengorbanan sendiri atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bamah, hanya terdapat pada 2 tempat dalam kitab Samuel, dan dua-duanya dikaitkan dengan Samuel, sang nabi, dan pengurapan Samuel. Maksud saya Saul. Oke, apa yang harus kita ketahui dari bukit pengorbanan? Yang pertama, bukit pengorbanan adalah tempat yang sah sebab disetujui oleh Samuel sendiri. Dan yang kedua, ibadah di bukit pengorbanan di kitab Samuel lebih menonjolkan perjamuan korbannya. Dan yang ketiga, bukit pengorbanan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yang dibaktikan kepada Allah lain, bisa kita lihat dalam kitabnya 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, dan yang dibaktikan kepada Tuhan. Oke, yang kedua, tempat ibadahnya bangsa Israel adalah tabut perjanjian. Apa yang harus kita ketahui dari tabut perjanjian? Yang pertama, tabut perjanjian merupakan simbol dari kehadiran Allah. Dan yang kedua, ibadah bangsa Israel mulai terpusat ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan kemudian peristiwa Daud membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem bukan hanya menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan bangsa Israel, tetapi juga sebagai pusat ibadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tempat ibadah bangsa Israel adalah bait suci. Bait suci merupakan tempat di mana keadilan dilaksanakan, dan keadilan mendapat penekanan kuat dalam teologi perjanjian lama. Karena Allah adil, Dia mengharapkan wakil-wakilnya juga adil. Bait suci merupakan tempat di mana keadilan mendapatkan pengakuan. Tetapi kita tidak bisa mengasumsikan Dia atau Allah terbatas oleh kuil atau tempat suci yang bersifat lokal, sebab dalam kitabnya 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, maksud saya pasal yang ke-8 ayat 27 dikatakan bahwa karena Tuhan bersifat universal dan maha adil, artinya Tuhan tidak terbatas oleh kuil atau tempat suci. Selanjutnya saya serahkan ke saudara. Selanjutnya kita akan membahas tema teologis dari kitab Samuel dan Raja-Raja, yaitu tentang gerakan kenabian. Nah, di gerakan kenabian dalam kitab Samuel, kita melihat bahwa nabi disebut sebagai abdi Allah yang bertugas memberitahu Eli bahwa keluarganya akan digantikan oleh seorang imam kepercayaan. Tugas nabi juga mengurapi raja, seperti yang kita lihat bahwa Nabi Samuel mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Gerakan kenabian sendiri ini baru muncul pada saat kerajaan monarki, yaitu pada saat Saul memimpin kerajaan. Yang kedua yaitu kita akan melihat bahwa Samuel, Nathan, dan Gad adalah nabi-nabi penulis kitab. Jadi ketika kitab-kitab Samuel, Raja-Raja, dan kitab Tawarik itu ditulis, beberapa sumbernya itu datang dari catatan para nabi-nabi ini. Dan yang ketiga, kuasa Allah berlaku atas nabi. Maksudnya di sini kita lihat dalam contoh Amos yang disuruh pulang oleh Amazia dan bernubuat di Yehuda, bukan di Yerusalem pada Amos 7 ayat 1-17. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Yehezkiel yang disuruh bernubuat mengenai tulang-tulang dan berkata-kata mengenai firman Allah itu kepada tulang-tulang dalam Yehezkiel 37 ayat 4. Hal ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya nabi-nabi itu menyampaikan apa yang dikatakan Allah, dan kuasa Allah berlaku pula atas para nabi-nabi, sehingga nabi-nabi tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Nah, kita melihat juga gerakan kenabian dalam kitab Raja-Raja. Yang pertama kita lihat terdapat nabi-nabi bukan penulis, yaitu Nabi Elia dan Elisa. Kemudian pada poin kedua, Tuhan adalah alam semesta. Di sini ditunjukkan bahwa Allah berkuasa atas petir yang menghasilkan api untuk korban bakaran dan membunuh utusan-utusan Ahab pada saat Ahab mengirimkan utusan-utusannya untuk menangkap Elia. Dan kemudian juga Allah adalah
Allah alam semesta ditunjukkan pada saat Elia mengadakan mujizat-mujizatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Lawrence. Oke, baik, kita masuk di dalam pemerintahan monarki, ya. Kita memulainya di dalam kitab Samuel, ya. Di dalam 1 Samuel kita lihat di sana adalah merupakan sebagai transisi di mana zamannya para hakim akan memasuki zamannya para raja yang akan memerintah, ya. Nah, dan di dalam 2 Samuel sendiri adalah sebagai pembenaran teologis daripada ketika memasuki pemerintahan monarki, ya, pemerintahan raja yang akan terpilih. Kita melihat bersama bahwa raja yang pertama yang diangkat menjadi raja di Israel adalah Raja Saul, ya. Di mana dia adalah seorang dari Benyamin yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel, ya. Tetapi ketika Saul menjadi seorang raja, dia mengalami penolakan daripada Allah. Dia tertolak menjadi seorang raja di hadapan Allah. Nah, kenapa dia bisa tertolak? Karena di dalam ketika seorang diangkat menjadi raja, kita melihat di dalam Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20 di sana ternyata saudara kita temui bahwa Allah itu tidak melarang bagi bangsa Israel untuk mereka mengangkat bagi mereka seorang raja, ya. Namun yang perlu ditekankan bahwa haruslah seorang raja itu memprioritaskan kesetiaannya hanya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Nah, inilah yang menjadi Saul, kenapa dia bisa tertolak adalah karena ketika dia tidak memprioritaskan kesetiaannya kepada Allah dan firman-Nya, ya. Inilah yang mengalami kenapa Saul bisa tertolak, ya. Kita bisa melihatnya itu di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 di mana Saul tidak sabar dalam menunggu Samuel yang merupakan simbol perantaraan Allah bagi antara Saul dan Allah, ya. Kemudian Saul mengambil keputusan yang dianggapnya baik, ya, namun tidak di hadapan Allah, ya. Apa yang baik bagi Saul belum tentu baik bagi Allah, ya. Dengan demikian ia tidak menunggu pertolongan daripada Allah, ya. Inilah yang membuat Saul ditolak sebagai raja dari Allah, ya. Ada juga peristiwa yang membuat Saul itu ditolak atau Saul itu tidak memenuhi standar ketika dia menjadi seorang raja, ya, di mana Allah memerintahkan kepada Saul untuk menumpas atau membinasakan bangsa Amalek di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23, ya, di mana Allah menyuruh menumpas semua orang bahkan binatang, namun Saul sendiri pun tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia, ya. Dia tidak menumpas habis orang-orang yang ada di Amalek, dan dia mengambil binatang-binatang untuk menjadi korban persembahan kepada Allah. Inilah yang membuat dia tertolak. Dia tidak memenuhi kriteria daripada Allah, yaitu kriteria untuk memprioritaskan kesetiaannya hanya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Ya. Peran raja ketika Allah telah menolak Saul dialihkan kepada Daud, ya. Allah memilih Daud sebagai raja, yang dikatakan di sana bahwa Daud adalah seorang raja yang ideal, yang memenuhi kriteria daripada Allah. Salah satu kriteria yang memenuhi kenapa Daud bisa menjadi seorang raja, yakni adalah Roh Allah ada atasnya, ya. Kemudian kita melihat ketika Daud sudah tua dan sudah lanjut umur, Daud digantikan oleh
Daud digantikan oleh Salomo menjadi raja. Ya, Salomo adalah raja ketiga di Israel, yang dimana dia adalah sebagai seorang yang membangun bait suci, di mana bait suci ingin dibangun oleh Daud, tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci karena Daud terlalu banyak membunuh orang melalui tangannya. Sudah banyak darah yang tertumpas oleh tangannya. Ya, Tuhan sendirilah yang memilih Salomo untuk menjadi raja, ya, dalam 2 Samuel pasal 7. Pemilihan terhadap Salomo adalah karena hesetnya Allah atau karena kasih setianya atau kasih perjanjiannya terhadap Daud dan keturunannya. Ya, kita masuk di dalam kerajaan dalam kitab raja-raja, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 8, di mana kita lihat di sana adalah bagian besar dari teologi kitab raja-raja ini, ya, melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh Salomo. 3 hal yang dibicarakan lebih lanjut dari pasal ini, yaitu keunikan Tuhan, ya, bisa kita lihat di dalam 1 raja-raja, di mana Salomo yang mengawali doanya mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, ya, di mana dia memerintah Tuhan adalah Allah di Israel, ya. Yang kedua adalah Allah yang memenuhi janji. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28, Allah adalah Allah yang menepati setiap janji-janji yang Ia ikat dengan umatnya, ya. Yang ketiga kita dapati di sana adalah perjanjian Daud dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 15 sampai 21, pasal 24 sampai 26, ya. Perjanjian Allah dengan Daud ini yang mewarnai sebagian selebihnya daripada teologi perjanjian lama, ya. Dan ini ada keterkaitannya dengan teologi tentang Mesias di dalam perjanjian baru, ya. Tokoh Daud menjadi patokan bagi seluruh raja untuk memerintah di kerajaan Daud, ya. Keturunannya haruslah mematokkan diri kepada Daud ketika mereka menjadi raja, ya, di mana dikatakan di sana bahwa Daud adalah raja yang ideal, ya. Sebagian raja, jika kita melihat, saudara, mereka tidak mampu meneladani Daud ketika menjadi raja. Nah, itulah yang menjadikan bangsa Israel itu dibuang, ya. Mereka mengalami pembuangan, dan di mana Yerusalem bersama dengan bait suci itu dihancurkan, ya. Meskipun bangsa itu melakukan yang jahat atau tidak serta-merta menggagalkan perjanjian antara Allah dan Daud bagi kerajaan Daud, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Elsa. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke gerakan pembaruan oleh para raja. Nah, pemerintahan Asa, Yosafat, Yoas, Uzia, Hizkia, dan Yosia ini memiliki kontribusi yang penting bagi kerohanian bangsa Yehuda. Penulis kitab Raja-Raja menjelaskan bahwa Raja Asa merupakan raja yang baik dan saleh. Asa juga berhasil menyingkirkan para pelacur bakti dan segala berhala yang dibuat oleh leluhurnya. Meskipun ia belum bisa menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan dengan sepenuhnya, namun pada akhir kehidupannya ia tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga ia mendapatkan celaan karena hal tersebut, dan ia meninggal secara memalukan. Setelah kematian Raja Asa, Yosafat anaknya menggantikan dia sebagai raja, dan ia juga meneruskan apa yang telah ayahnya lakukan itu, yaitu menyingkirkan para pelacur bakti, dan ia juga mengajarkan hukum Taurat di seluruh negeri. Selanjutnya pada pemerintahan Raja Yoas, ia melakukan pembaruan yang berkaitan dengan pembersihan bait suci, meskipun ia juga belum bisa menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Dalam pemerintahan Raja Uzia, ia kembali meneruskan pembaruan yang telah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, seperti Raja Yosafat dan Yoas. Namun pembaruan yang paling luas dapat kita lihat dari pemerintahan Raja Hizkia, dan itu dapat kita lihat dalam pembaruan tata ibadah dan keberhasilannya dalam
membersihkan bukit-bukit pengorbanan. Gerakan pembaruan yang terakhir dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu gerakan pembaruan ini adalah sumbangan yang sangat penting. Yosia mulai melakukannya dengan pembaruan perbaikan bait suci yang telah lama diabaikan selama pemerintahan Manasye dan Amon. Saat melakukan perbaikan ini, ia menemukan salinan kitab Taurat yang akhirnya membuat ia yakin bahwa kegagalan atas menaati hukum Taurat itu akan mendatangkan pembalasan, sehingga ia membawa bangsanya itu untuk berjanji taat kepada Tuhan dan menuruti segala ketetapan dan perintahnya. Namun, sepeninggalan Raja Yosia ini, benih kekafiran kembali muncul karena anak-anaknya tidak lagi memiliki minat untuk melakukan hal-hal rohani seperti Yosia. Baik, boleh next slide, saya serahkan ke Kak Loren. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kerajaan Allah di dalam kitab kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, ya. Konsep kerajaan Allah yang ada pada kitab Samuel dan kitab Raja-Raja, ya, tidak bisa kita pisahkan dari pemilihan Daud ketika ia menjadi raja, ya. Di mana Daud dikatakan menjadi raja yang ideal, menjadikan dia sebagai role model bagi raja-raja yang setelah ia nanti yang akan memerintah di atas tahtanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kerajaan Allah dari kitab Samuel dan kitab Raja-Raja ini ialah melalui Daud, orang yang dipilih Allah secara khusus menjadi raja yang menjadi raja. Ini menandakan bahwa daripada Allah untuk memerintahkan kerajaannya di bumi melalui sistem kerajaan Daud. Oke, next. Saya serahkan kepada Yakob. Oke, terima kasih. Kelompok kami mengangkat isi teologis dari kitab Samuel dan Raja ini adalah dari sistem pemerintahan. Yang pertama, manakah yang lebih baik? Sistem pemerintahan teokrasi ataupun sistem pemerintahan demokrasi? Iya. Dan yang kedua, isi teologisnya adalah melalui tempat ibadah. Yang pertama adalah on-site dengan online. Manakah yang lebih efektif dalam membentuk peribadatan kita? Apakah on-site dan online? Oke, next. Saya serahkan kepada Yoel. Oke, lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pertanyaan diskusi. Apa pertanyaan diskusi yang kami ambil? Yaitu yang pertama, mengapa inisiatif baik Uza terhadap tabut perjanjian mengakibatkan kematiannya? Dan yang kedua, mengapa Raja Daud dijadikan sebagai raja ideal bagi raja-raja Yehuda? Itu pertanyaan diskusi yang kami ambil, dan refleksi yang kami ambil yaitu yang pertama, keteladanan kepemimpinan, dan yang kedua, ketaatan pada perintah dan otoritas Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.